Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Kementerian Agama tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kita akan coba membahas contoh studi kasus reflektif Bapak Ibu untuk guru PAI ya pada UP PPG Kementerian Agama tahun 2025. Nah, walaupun di sini tertera untuk guru PAI Bapak Ibu, namun sebetulnya contoh kasus yang nanti akan kita bahas, ini bisa juga dijadikan bahan bagi Bapak Ibu yang kebetulan mapel PPG-nya ada yang guru kelas, baik itu MI maupun RA, atau mapel yang lain kayak SKI, kemudian Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Bahasa Arab, ataupun yang lainnya. Hanya nanti tinggal disesuaikan di konteks materinya saja. Adapun untuk persoalan masalahnya atau masalahnya itu masih relevan Bapak Ibu untuk digunakan begitu ya. Nah, di contoh kasus kali ini Bapak Ibu kita akan coba apa namanya yang akan coba kita angkat persoalannya adalah terkait LKPD ya, lembar kerja peserta didik begitu. Seperti kita tahu bahwa untuk studi kasus reflektif ini ada 4 masalah Bapak Ibu ya, yang menjadi opsi di dalam UPPPG nanti. Salah satunya ini LKPD. Yang 3 lagi ada apa itu namanya media ya, media pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, dan ada juga soal penilaian. Nah itu 4 masalah yang apa namanya yang bisa kita pilih salah satunya di dalam menyelesaikan soal studi kasus reflektif pada UPPPG 2025 nanti. Baik Bapak Ibu langsung saja kita lihat contoh studi kasusnya ya atau contoh masalahnya. Nah, ini masalah pembelajarannya ini masalah LKPD Bapak Ibu ya, seperti yang di awal tadi sudah disampaikan atau lembar kerja peserta didik ya. Ini persoalannya. Kita lihat isinya di sini. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di kelas 8, saya menghadapi kendala dalam penggunaan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Banyak siswa tampak tidak antusias saat mengerjakan LKPD. Bahkan beberapa hanya menyalin jawaban dari teman tanpa memahami isi materi. LKPD yang saya gunakan saat itu terlalu padat teks, minim ilustrasi, dan kurang memberi ruang untuk eksplorasi maupun diskusi. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi siswa dan pemahaman mereka terhadap materi, terutama dalam pembahasan akhlak dan fikih yang membutuhkan pemahaman kontekstual. Nah, ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya untuk masalah pembelajarannya. Jadi tidak mesti terlalu panjang lebar. Yang penting Bapak Ibu apa namanya mempersiapkan beberapa poin permasalahannya. Secara umumnya adalah LKPD ya. Nah, yang menjadi persoalannya di dalam LKPD ini apa saja? Di sini kan disebutkan yang menjadi persoalan di dalam LKPD-nya itu nah ini salah satunya nih. Jadi LKPD yang dibuat itu terlalu padat teks Bapak Ibu ya. Jadi terlalu apa namanya terlalu banyak teksnya begitu ya. Kemudian ilustrasinya kurang. Kemudian kurang juga memberikan ruang untuk eksplorasi maupun diskusi. Nah, itu beberapa poin yang menjadi persoalan dalam hal LKPD. Jadi Bapak Ibu untuk supaya mudah di dalam memaparkan masalah pembelajaran kaitannya dengan LKPD, poin ininya aja yang mesti Bapak Ibu apa namanya pahami ya. Jadi memang harus paham dulu gitu Bapak Ibu ketika mau mengangkat kasus LKPD berarti kan poin-poin yang menjadi persoalannya apa gitu ya. Baik, setelah masalahnya diungkap, kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua itu adalah solusi ataupun upaya penyelesaian atas masalah yang tadi Bapak Ibu ya, masalah LKPD. Nah, kita lihat di sini uraiannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya melakukan revisi terhadap LKPD agar lebih menarik dan interaktif ya. Ini solusinya nih. Jadi revisi LKPD supaya lebih menarik dan interaktif. Saya menambahkan ilustrasi ya. Nah, berarti kan kebalikan dari yang tadi. Yang tadi kan minim ilustrasi sehingga ditambahkan ilustrasinya. Kemudian studi kasus nyata juga ditambahkan, lalu tabel perbandingan serta pertanyaan reflektif yang mengajak siswa berpikir kritis. Nah, ini solusi yang ditawarkannya. Selain itu, saya juga menerapkan model pembelajaran kooperatif Think Fair Share ya.
Ini model pembelajaran yang diterapkan atau yang ditambahkan di dalam solusi ya, Bapak Ibu, di dalam uraian solusi, agar siswa bisa berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD secara individu atau kelompok. Saya juga memberikan pengantar pembelajaran melalui media presentasi visual yang komunikatif, guna membantu siswa memahami konteks materi. Di akhir pembelajaran, saya meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, ini di sini tergambar Bapak Ibu ya, dari poin-poin yang menjadi persoalan, kemudian di sini coba dibuat hal-hal yang positifnya. Misalkan apa? Tadi disebutkan di sana apa namanya, yang terlalu padat teks, maka dijawab di sini dengan apa? Revisi LKPD yang lebih menarik dan interaktif gitu ya. Berarti kan penekanannya bukan hanya pada teksnya saja begitu. Kemudian soal ilustrasi juga tadi di persoalan muncul. Nah, di sini direvisi Bapak Ibu ya, ditambahkan ilustrasi. Bahkan di sini ditambahkan dengan studi kasus nyata yang sebelumnya tidak ada. Lalu ada tabel perbandingannya juga, kemudian ada pertanyaan refleksi di sini ya. Lalu ada ajakan siswa untuk berpikir kritis. Nah, kemudian ditambahkan juga dengan model pembelajaran kooperatif, think, fair, share, atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan apa namanya, jigsaw ataupun model pembelajaran kooperatif lainnya. Begitu Bapak Ibu ya. Selebihnya ya tinggal diuraikan. Yang penting poin solusinya ada. Nah, di sini kan sudah muncul poin solusinya. Selebihnya itu tinggal ditambahkan sedikit-sedikit gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk solusi ataupun upaya penyelesaiannya. Kemudian kita lihat apa namanya, item yang ketiga adalah hasil dari upaya. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat di sini uraiannya. Setelah dilakukan perubahan tersebut atau revisi tadi Bapak Ibu ya, saya melihat adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas belajar siswa, ya kan? Nah, ini hasilnya. Jadi adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas belajar siswa. Mereka menjadi lebih aktif ya dalam berdiskusi, kemudian lebih tertarik mengerjakan LKPD dan menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi. Jawaban yang dihasilkan pun bervariasi dan mencerminkan proses berpikir yang lebih kritis dan reflektif. Beberapa siswa bahkan mulai mampu mengaitkan nilai-nilai keislaman dengan pengalaman pribadi atau situasi nyata di sekitar mereka. Jadi kontekstual gitu ya. Suasana kelas pun menjadi lebih hidup dan kondusif, serta nilai rata-rata ulangan harian meningkat secara menyeluruh. Nah, di sini berbicara hasil dari upaya itu yang pasti kan diceritakan hal-hal yang positif Bapak Ibu ya. Hal-hal yang positif di sini diceritakan diawali dari sini nih kan. Apa namanya, adanya peningkatan dalam aktivitas belajar siswa gitu kan. Ini diawali dengan ini, kemudian kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif gitu kan. Dalam diskusi, lebih tertarik mengerjakan lembar kerja dan seterusnya. Ini hasil dari upayanya. Nah, kemudian di poin yang terakhir Bapak Ibu, poin yang keempat, ini ada hikmah ya, ataupun pengalaman berharga dari rangkaian yang tadi sudah dilakukan, mulai dari masalah, kemudian solusinya, lalu hasil dari upaya yang sudah dilakukan seperti apa. Nah, ini hikmahnya. Nah, uraiannya seperti apa? Kita lihat di sini. Pengalaman ini menyadarkan saya bahwa LKPD bukan sekadar alat bantu administrasi atau lembar tugas, tetapi dapat menjadi media strategis untuk membangun keaktifan dan pemahaman siswa. Pembelajaran PAI yang bermakna harus memperhatikan karakteristik peserta didik, gaya belajar mereka, serta menggunakan pendekatan yang kontekstual. Tadi kan ada mengaitkan itu Bapak Ibu ya, antara materi dengan kehidupan nyata. Nah, ini kontekstual. Kemudian juga menyentuh kehidupan nyata. Nah, ini refleksi terhadap praktik pembelajaran sangat penting agar guru dapat terus berkembang, menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa, dan menjadikan setiap proses belajar sebagai sarana pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan yang menyeluruh. Nah, ini uraian di poin yang keempat Bapak Ibu, yaitu hikmah ataupun manfaat ataupun pengalaman berharga yang didapat ya dari rangkaian poin 1, kedua, ketiga tadi. Nah, ini pengalaman berharganya. Nah, itu Bapak Ibu ya, gambaran terkait jawaban soal studi kasus reflektif ya pada UPPPG Kementerian Agama tahun 2025 nanti. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, walaupun di sini yang dicontohkan adalah untuk guru PAI, tetapi sekali lagi ini masih relevan ya untuk digunakan bagi Bapak Ibu yang mapel PPG-nya di luar mapel PAI gitu ya. Tinggal konteks materi yang diajarkannya saja gitu ya yang
oleh Bapak Ibu silahkan untuk disesuaikan. Kalau untuk persoalannya gitu ya, untuk persoalan LKPD-nya saya kira itu masih relevan, masih nyambung dengan mapel PPG Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu pembahasan contoh ya, contoh tadi kasus reflektif dalam rangka persiapan UPPPG yang sebentar lagi akan Bapak Ibu ikuti ya di rangkaian PPG untuk guru yang ada di bawah naungan Kementerian Agama tahun 2025. Jika ada saran, masukan Bapak Ibu atau request gitu ya, atau hal-hal lainnya silakan untuk disampaikan di kolom komentar. Kemudian jika memang video ini dirasa bermanfaat ya buat Bapak Ibu, silakan untuk di-share juga ke teman-teman guru yang lain yang juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ataupun menghadapi UPPPG tahun 2025. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.